Halo semuanya, hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran matematika wajib di kelas 12. Nah, pada semester ganjil ini ada dua bab materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah dimensi 3 dan yang kedua itu adalah statistika. Nah, kali ini kita akan membahas bab 1 yaitu materi berkaitan dengan dimensi 3. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa saja sih unsur-unsur dari dimensi 3. Oke, untuk unsur-unsur dari dimensi 3 itu yang pertama kita harus mengenal dulu apa sih titik, apa sih garis, dan apa sih bidang. Nah, mungkin kalian sudah sangat familiar dengan kata-kata ini karena mungkin di SD ataupun SMP kalian sudah pernah diajarkan untuk dasarnya. Nah, jadi titik, garis, dan bidang itu adalah dasar dari sebuah dimensi 3. Jadi bagian-bagian inilah yang akan nantinya bisa membentuk suatu dimensi 3 atau yang biasa kita kenal dengan dimensi ruang. Nah, di sini ada sebuah gambar jajar genjang. Nah, di dalam jajar genjang ini ada di tengah-tengahnya itu ada garis, kemudian ada sudut dan sebagainya. Nah, nanti kita akan mencari tahu apa sih maksud dari bagian-bagian yang ada pada gambar ini. Nah, yang pastinya bagian-bagian yang ada pada gambar ini pasti berkaitan dengan titik, garis, dan bidang. Oke, kita mulai dulu dari titik. Oke, kira-kira bagian dari titik itu bagian yang mana? Oke, benar sekali. Jadi titik itu pada gambar jajar genjang ini diberi nama titik P. Oke, jadi letaknya di sini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk garis. Oke, garis pada gambar jajar genjang itu diberi nama apa kira-kira? Oke, jadi garis diberi simbol H. Nah, jadi garis itu memiliki panjang yang memanjangnya tidak terbatas kedua arah, tetapi dia juga tidak mempunyai lebar dan tinggi. Nah, selanjutnya untuk bidang. Untuk bidang. Nah, kira-kira bidang itu yang mana ya? Oke, bidang itu disimbolkan dengan alfa, bisa juga beta, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah simbol dari bidang. Kemudian garis ini adalah disimbolkan dengan H, dan titik disimbolkan dengan P. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua. Tadi setelah kita mengenal titik, garis, dan bidang, kita akan masuk ke tahapan mengenal apa sih itu ruas garis dan sinar garis. Nah, untuk materi dari yang awal tadi mengenai mengenal titik, garis, dan bidang, kemudian ruas garis dan sinar garis, ini semuanya ada di LKS kalian halaman 6. Oke, kita mulai. Pada papan tulis ini sudah ada sebuah garis, di mana garis ini kita beri nama garis H. Garis H ya, karena memang pada gambar itu paling ujung di sana sudah dituliskan simbol H. Nah, jadi garis ini disebut garis H. Nah, selain itu, garis ini dapat pula kita sebut sebagai garis PQ. Ya, dapat kita sebut sebagai garis PQ atau dibalik, garis QP. Nah, jadi ada 3 nama yang bisa kita tuliskan untuk menamai garis yang ada pada papan tulis ini. Nah, selanjutnya garis inilah nanti yang akan membantu kalian untuk mengenal ruas garis itu seperti apa sih, kemudian sinar garis itu seperti apa. Nah, pada garis tersebut sudah ada titik yang membagi garis H ini menjadi beberapa garis ya. Nah, jadi di situ kalian bisa lihat ada garis apa saja sih kira-kira. Oke, garis yang pertama
Jadi garis H itu ada sebuah garis lagi. Jadi garisnya adalah garis RS. Ya, ini garis RS dihubungkan oleh dua titik. Kemudian ada pula garis RT. Garis RT, garis R, ini titik R-nya, ini titik T-nya, sehingga membentuk sebuah garis. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah garis ST. Nah, ini garis ST, ini titik S, ini titik T, sehingga menghubungkan sebuah garis. Nah, jadi ketiga garis ini baik RS, RT ataupun ST itu masing-masing dibatasi oleh dua titik. Misal contoh garis RS. Nah, garis ini dibatasi oleh dua titik. Begitu juga dengan garis RT, dia dibatasi oleh dua titik. Kemudian garis ST juga dibatasi oleh dua titik. Nah, jadi garis yang dibatasi oleh dua titik itulah yang disebut sebagai ruas garis. Jadi ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Oke, tadi kalian sudah tahu ruas garis itu apa, dan dari gambar ini kalian bisa langsung menentukan yang namanya ruas garis itu adalah garis RS, kemudian garis RT, dan garis ST. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu sinar garis. Nah, sinar garis itu kira-kira seperti apa ya? Nah, jadi untuk pengertiannya dulu, sinar garis itu adalah ruas garis yang berawal dari satu titik pangkal dan menuju ke satu arah secara tidak terbatas. Nah, jadi kalau misalnya tadi ruas garis itu, dia itu adalah garis yang dibatasi oleh dua titik, jadi ada pembatasnya. Sementara kalau sinar garis itu, dia menuju ke satu arah secara tidak terbatas. Jadi untuk sinar garis itu ada kebalikan dari ruas garis, dia tidak dibatasi ya. Nah, atau bebas menuju ke satu arah tanpa ada titik lain yang membatasi garis tersebut. Nah, dari pengertian itu kira-kira pada gambar ini yang merupakan sinar garis itu garis yang mana saja? Oke, jadi garis RP dan garis TQ. Nah, jadi garis RP dan garis TQ itu adalah suatu sinar garis. Jadi dari titik R ini menuju P, garis tersebut tidak memiliki batas. Jadi dia langsung saja satu arah ke arah P. Nah, kemudian begitu juga dengan garis TQ. Nah, dia langsung menuju ke arah Q, satu arah tanpa ada batasnya. Nah, apakah garis RP ini sama dengan garis PR atau garis TQ ini sama dengan garis QT? Oke, jadi garis RP dan garis PR itu berbeda atau tidak sama. Kemudian begitu juga dengan garis TQ itu berbeda dengan garis QT. Nah, alasannya mengapa kira-kira? Oke, jadi alasannya garis RP itu berbeda dengan PR dan garis TQ itu berbeda dengan QT karena titik pangkal dan arahnya tidak sama. Titik pangkal dan arahnya tidak sama. Misal kita ambil contoh sinar garis RP. Jadi sinar garis RP itu titik pangkalnya di R dan dia nanti arahnya ke P. Sementara kita lihat kalau misalnya kita sebut sinar garis itu adalah garis PR. Nah, titik pangkalnya otomatis berawal dari P dan arahnya nanti ke R. Jadi garis RP dan garis PR itu berbeda. Nah, untuk garis
RP itu merupakan sinar garis, begitu pula dengan garis PQ itu merupakan sinar garis. Sementara PR dan QT ini bukan merupakan sinar garis. Baik, tadi kita sudah selesai membahas materi mengenai unsur-unsur dalam geometri dimensi 3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke submateri baru, yaitu berkaitan dengan kedudukan, titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama itu adalah kedudukan titik terhadap garis. Nah, di sini ada 3 gambar garis, gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, kita akan mencari tahu apa sih perbedaan kedudukan titik terhadap garis pada ketiga gambar ini. Nah, kita mulai dari garis yang pertama. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada sebuah garis dilambangkan atau diberi nama garis H. Nah, kemudian ada sebuah titik di mana titik itu diberi nama titik P. Nah, kedudukan titik terhadap garis pada gambar yang pertama ini kira-kira apa ya? Oke, jadi di sini terlihat dengan jelas bahwa titik P ini terletak pada garis H, ya. Jadi titik P ini terletak pada garis H, sementara garis H ini melalui titik P. Nah, jadi kedudukan titik terhadap garis untuk gambar yang pertama itu adalah titik P terletak pada garis H dan garis H melalui titik P. Kemudian untuk gambar yang kedua, nah di sini kira-kira apa bedanya antara gambar yang pertama dan gambar yang kedua? Oke, jadi pada gambar yang kedua ini ada sebuah garis dan ada sebuah titik juga, di mana garisnya itu diberi nama garis H dan titiknya diberi nama titik P. Nah, di sini yang membedakan itu adalah letak titik P-nya. Ya, jadi titik P-nya itu tidak tepat terletak pada garis H, sehingga kedudukan titik terhadap garis pada gambar yang kedua itu adalah titik P terletak di luar garis H dan garis H tidak melalui titik P. Jadi berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi titik P-nya terletak di garis, ya kan? Kalau ini berhubung titiknya tidak tepat di garis H, berarti dia berada di luar garis H, dan garis H otomatis tidak melalui atau tidak melewati titik P. Oke, selanjutnya untuk gambar yang ketiga ini. Nah, kira-kira apa yang membedakan antara gambar pertama dengan gambar yang ketiga? Oke, titiknya ya. Jadi di gambar yang ketiga ini titiknya lebih dari satu. Kalau pada gambar yang pertama kan titiknya hanya satu nih. Kemudian kalau pada gambar yang ketiga titiknya ada 3. Jadi titik-titik otomatis titiknya lebih dari satu yang terletak pada satu garis. Nah, jadi ini titik P, titik Q, dan titik R ini semuanya terletak pada garis H. Nah, jadi titik-titik yang letaknya pada satu garis itu disebut sebagai titik segaris atau kolinear. Setelah tadi kita membahas tentang kedudukan titik terhadap garis, selanjutnya ini pada poin yang kedua kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di sini ada sebuah gambar bidang di mana di dalam bidang tersebut ada beberapa titik. Kemudian di luar bidang tersebut juga ada beberapa titik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa titik yang berada di dalam bidang alfa. Nah, ini bidang alfa ya. Nah, jadi titik yang berada di dalam bidang alfa ini ada titik P, titik Q, dan titik R. Nah, karena titik P, titik Q, dan titik R ini berada di dalam bidang alfa, maka titik ini dilalui oleh bidang alfa. Sementara di sini ada 2 titik yang berada di luar bidang, yaitu titik S dan titik T. Karena mereka berada di luar bidang, maka titik S dan titik T ini tidak dilalui oleh bidang alfa. Nah, selanjutnya di sini kita bisa perhatikan lagi bahwa titik P, titik Q, dan titik R ini tidak berada pada garis yang sama atau tidak berada segaris. Nah, jadi titik P, Q, dan R ini disebut
disebut titik yang tidak segaris atau non-kolinear. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah membahas nih bahwa titik yang berada pada garis yang sama itu disebut sebagai titik kolinear. Sementara di sini titik P, Q, dan R ini tidak berada pada garis yang sama, tetapi titik P, Q, dan R ini berada pada bidang yang sama. Nah, kalau pada garis yang sama, titik yang berada pada garis yang sama itu disebut kolinear, sementara titik yang berada pada bidang yang sama itu disebut koplanar. Nah, selanjutnya pada poin ketiga di sebelahnya ini ada kedudukan garis dan bidang. Nah, jadi ini yang terakhir untuk materi kedudukan antara garis, titik, dan bidang. Ini di sini ada dua buah gambar. Kita akan bahas gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama ini ada sebuah bidang, di mana bidangnya itu adalah bidang alfa, diberi nama bidang alfa. Sementara ada dua buah garis. Nah, garis yang pertama itu adalah garis G dan garis yang kedua adalah garis H. Di sini kita bisa lihat bedanya. Garis G itu terletak pada bidang alfa, sementara garis H itu terletak di luar bidang alfa. Nah, jadi garis G ini karena dia berada di dalam bidang alfa, maka dia dilalui oleh bidang alfa. Nah, sementara garis H ini karena berada di luar, otomatis dia tidak dilalui oleh bidang alfa. Tetapi kedua garis ini sejajar, ya. Jadi antara garis G dan garis H ini sejajar. Nah, dalam hal ini berarti dapat dikatakan bahwa garis H ini sejajar dengan bidang alfa. Oke, tetapi dia tidak dilalui oleh bidang alfa ya, tetapi dia hanya sejajar dengan bidang alfa. Garis H hanya sejajar dengan bidang alfa. Nah, selanjutnya pada gambar yang kedua ini, nah di sini kita juga bisa melihat ada sebuah bidang yang diberi nama bidang alfa. Kemudian ada juga garis K dan juga ada titik P, ya. Nah, di sini kita mau cari tahu nih apa maksud dari gambar yang ketiga ini. Pada halaman 8 di LKS kalian sudah dijelaskan bahwa garis K ini menembus bidang alfa. Jadi garis K ini menembus bidang alfa tepat satu titik di titik P, ya. Nah, jadi karena garis K ini menembus bidang alfa dan titik tepat di bidang itu adalah titik P, maka dapat dikatakan bahwa garis K ini berpotongan dengan bidang alfa, di mana titik P-nya adalah titik potong antara garis K dan bidang alfa. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tentang kedudukan dua garis. Nah, untuk kedudukan dua garis di sini saya memberikan 4 gambar. Ada gambar A, B, C, dan D. Nah, nanti kita akan tahu apa sih kira-kira beda dari keempat gambar ini, sehingga kita bisa menyimpulkan hubungan kedudukan dua garis dengan setiap bidang yang ada pada gambar. Oke, kita mulai dari bidang A. Nah, pada bidang A, di sini bidangnya itu diberi nama bidang alfa, dan di dalamnya itu ada dua buah garis, yaitu garis G dan garis H, ya. Jadi karena kedua garis ini terletak di dalam bidang yang sama, maka kedua garis ini disebut sebagai garis yang sejajar dengan bidang, ya. Sehingga garis G dan garis H itu dikatakan garis yang sejajar. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua atau gambar yang B ini, nah di sini juga sama, ada sebuah bidangnya diberi nama bidang alfa dan ada dua buah garis, ya. Jadi mengapa disebut dua buah garis? Karena di sini kelihatan ada dua buah simbol atau dua buah nama, yaitu G dan H. Nah, jadi karena di sini terlihat ada dua nama garis, tetapi garis yang ada itu hanya satu. Nah, maka dua garis ini disebut garis yang berhimpit. Jadi sebenarnya bentuknya itu ada dua, seperti yang A ini, ada garis H, ada garis G. Nah, tetapi karena dia berhimpit, otomatis garis H dan garis G ini menjadi satu. Jadi sehingga terlihat cuma ada
satu garis. Nah, jika nanti kalian menemukan bentuk garis yang seperti ini di dalam sebuah bidang, maka garis ini disebut garis yang berhimpit. Selanjutnya pada gambar yang ketiga, di sini ada dua buah garis juga, garis G dan garis H, itu terletak pada bidang yang sama, yaitu pada bidang alfa. Nah, kemudian kalian bisa lihat bentuk dari kedua garis ini. Nah, garis ini bentuknya apa? Oke, seperti memotong ya. Jadi garis G ini memotong garis H, sehingga kedua garis yang bentuknya seperti ini disebut garis yang saling berpotongan. Ya, ingat, garis yang berpotongan itu harus garis yang terletak di satu bidang saja. Ya, jadi kalau dua garis tapi salah satunya terletak di luar bidang, maka dia bukan disebut sebagai garis yang berpotongan. Kemudian contoh yang keempat. Nah, di sini contoh yang keempat ini juga ada sebuah bidang dan ada dua buah garis ya. Nah, tetapi kedua garis ini letaknya berbeda. Jadi garis G ini terletak di dalam bidang, sementara garis H ini terletak di luar bidang. Sehingga jika ada dua garis, salah satunya berada di luar bidang, maka dua garis ini disebut garis yang saling bersilangan. Nah, jadi tadi yang pertama ini disebut sebagai dua garis yang sejajar, kemudian yang ini disebut sebagai dua garis yang berhimpit, kemudian yang ketiga disebut dua garis yang berpotongan, dan yang terakhir yang keempat, gambar keempat ini disebut sebagai dua garis yang bersilangan. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir. Oke, untuk materi terakhir ini adalah tentang materi berkaitan dengan kedudukan dua bidang. Nah, di sini sudah ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, di sini kita akan menentukan kedudukan bidang setiap gambar ini, sama halnya seperti saat kita menentukan kedudukan dua garis ya. Jadi otomatis ketika menentukan kedudukan dua bidang pasti ada dua bidang di setiap poin-poin ini ya. Jadi untuk poin A ini ada dua bidang juga, tetapi sama halnya seperti dengan garis tadi. Jika ada dua nama garis tetapi yang terlihat hanya satu garis, maka garis itu disebut garis yang berhimpit, berarti disebut dua garis yang berhimpit. Nah, sama halnya dengan bidang. Di sini ada dua nama bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta, tetapi yang kita lihat itu hanya ada satu bidang ya. Nah, berarti untuk gambar A ini kedua bidangnya disebut dua bidang yang saling berhimpit ya. Nah, kemudian untuk yang B ini juga ada dua bidang. Yang pertama adalah bidang alfa dan yang kedua adalah bidang beta. Dari bentuk gambarnya kalian bisa tahu bahwa bidang ini adalah bidang yang sejajar ya. Nah, lanjut ke gambar yang terakhir. Nah, kira-kira gambar yang terakhir ini gambar yang seperti apa? Oke, jadi di situ juga ada dua bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta. Kemudian ada garis persekutuannya, yaitu garis G. Nah, dari bentuknya terlihat bahwa dua bidang ini adalah dua bidang yang saling berpotongan. Nah, begitulah kira-kira materi untuk unsur-unsur dalam geometri bidang, kemudian kedudukan titik, garis, dan bidang, kemudian kedudukan dua garis maupun kedudukan dua bidang. Nah, semua materi yang baru saja Ibu jelaskan sudah lengkap ada di LKS kalian. Jadi nanti kalian kalau kurang jelas bisa membaca ulang kembali LKS kalian. Jadi pahami benar-benar, nanti Ibu akan memberi contoh soal. Nah, di sini ada soalnya. Perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Nah, di sini ada bentuk bangun ruang balok, ada gambar bangun ruang balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita disuruh untuk menentukan yang pertama garis yang sejajar dengan EG. Nah, kita cari dulu
garis EG yang mana? Oke, ini garis EG, E dan G. Nah, tadi kita kan sudah tahu nih, garis yang sejajar itu seperti apa. Nah, kira-kira garis yang sejajar dengan EG ini garis apa? Oke, jadi garis yang sejajar dengan garis EG itu adalah garis AC. AC. Oke, kita tarik garis putus-putus ya supaya lebih mudah. Oke, jadi garis yang sejajar dengan garis EG adalah garis AC. Oke, selanjutnya poin B, garis yang bersilangan dengan garis BG. Garis yang bersilangan dengan garis BG. Ini garis BG. Nah, kita akan cari garis yang bersilangan. Nah, tadi kalian sudah tahu, garis yang bersilangan itu garis yang seperti apa? Oke, jadi garis yang bersilangan itu adalah garis yang letaknya berbeda bidang dengan garis BG. Nah, kira-kira garis apa saja? Salah satunya. Oke, garis EF. Garis EF ya. Kita tulis garis EF. Ada lagi nggak? Oke, garis AC. Garis AC ya. Garis AC. Oke, kemudian garis DC ya. Garis DC. Ada lagi? Garis DE. Oke, garis DE. Ya. Garis DE. Oke, kira-kira ada lagi? Oke, yang terakhir adalah garis HF. Oke, jadi garis HF. Nah, jadi ini adalah garis-garis yang bersilangan dengan garis BG. EF, kemudian AC, kemudian DC, DC, kemudian DE, dan yang terakhir adalah HF. HF ya. Oke, kita lanjut ke poin yang C. Yang ditanyakan itu adalah garis yang sejajar dengan bidang ADHE. Oke, kita lihat dulu bidang ADHE yang mana? ADHE ya. ADHE. Nah, ini adalah bidangnya. Jadi bidang ini kita lihat garis mana yang kira-kira sejajar dengan bidang ADHE. Oke, yang pertama adalah yang pertama adalah garis BC. Garis ini sejajar dengan bidang ADHE. Nah, kemudian ada lagi tidak? Oke, garis FG. Garis FG juga sejajar dengan bidang ADHE. Kita tulis garis FG. Oke. Kemudian kita lanjut ke poin D, bidang yang sejajar dengan bidang ADHE ya. Bidang yang sejajar dengan bidang ADHE. Ini bidang ADHE. Mana yang kira-kira sejajar dengan bidang ADHE? Oke, sudah jelas, yang pastinya adalah BC FG ya. Jadi bidang BC FG ini yang sejajar dengan bidang ADHE. Nah, kemudian yang terakhir, bidang yang berimpit dengan garis DC. Ingat ya, yang berhimpit. Yang berhimpit bagaimana? Tadi sudah jelas. Oke, kita cari bidang yang berhimpit dengan garis DC. Kita lihat garis DC ini. Nah, kira-kira mana bidang yang mengenai garis DC ini? Oke, yang pertama yang pastinya adalah AB, CD. Kemudian ada lagi nggak? Ini. Kemudian yang kedua yang pasti adalah CD, GH. CD, GH. Baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk materi pertama hari ini tentang unsur-unsur dalam geometri dimensi 3.
dan kedudukan titik, garis, dan bidang. Terima kasih.